Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revoldi Herman dengan nomor PP 1801071005 dan rekan saya. Nama saya Wirdanweli, BP 1801072031. Perkenalkan, nama saya Nadirvan Iqban dengan nomor BP 1801071014. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi mengenai resiko. Apa sih itu resiko? Silakan teman-teman simak video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Yang pertama, what is risk? Atau apa itu resiko? Resiko memiliki maksud dan arti yang berbeda tergantung konteks dan tergantung kondisi. Di antara para ahli dan masyarakat, tidak ada makna resiko yang ditetapkan secara formal. Resiko adalah topik yang diterapkan secara kolektif dan universal di berbagai macam keadaan, di mana resiko ini memiliki arti yang berbeda di setiap bidangnya. Resiko menggabungkan serangkaian prospek dan peluang statistik dan sistematik yang mencakup keuntungan dan kerugian. Resiko menunjuk pada situasi di mana keputusan yang dibuat pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensi yang diperoleh tergantung kepada hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Karena peluang akan terjadinya itu dalam bentuk probabilitas. Menurut Lopez, 1987. Sudut pandang lain yang diungkapkan oleh Kaplan dan Garrick pada tahun 1981. Risiko sama dengan ketidakpastian ditambah dengan kerusakan. Perspektif ini menunjukkan bahwa risiko melibatkan faktor ketidakpastian dan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Intinya, risiko adalah potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Konsekuensi yang terjadi pada kehidupan manusia, kesehatan, kemakmuran, dan lingkungan. Yang kedua, the different meanings of risk, atau pengertian lain dari risiko. Ada banyak studi penelitian, baik eksperimental dan teoritis, tentang topik risiko yang mengungkapkan jenis definisi risiko dan perilaku pengambilan risiko yang berbeda berdasarkan faktor situasional dan sudut pandang di berbagai disiplin ilmu. Banyak studi dari psikologi dan manajemen sering mendefinisikan risiko sebagai keadaan di mana konsekuensi dari suatu penilaian dan probabilitasnya yang terkait dengan konsekuensi dikenal sebagai entitas atau ketidakpastian yang dapat diukur seperti yang diungkapkan oleh Baird dan Thomas pada tahun 1985. Fleck dan Stalin pada tahun 1980 memberikan 6 pengelompokan definisi risiko. Yang pertama, probabilitas kerugian. Yang kedua, ukuran kerugian yang dapat dipercaya. Yang ketiga, kerugian yang diharapkan. Yang keempat, varian distribusi probabilitas dari semua kemungkinan konsekuensi atau aktivitas beresiko. Yang kelima, seri varian distribusi semua hasil dan konsekuensi. Yang keenam, kombinasi linear berbobot dari nilai yang diharapkan dari variasi distribusi semua konsekuensi potensial. What is the difference between risk and uncertainty? Atau apa bedanya antara risiko dan ketidakpastian? Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian sudah menjadi tema umum dalam literatur akademis selama bertahun-tahun. Risiko dianggap sebagai kemungkinan kehilangan, sementara ketidakpastian didefinisikan sebagai keraguan atau kurangnya keyakinan, terutama yang berkaitan dengan suatu hasil yang diinginkan. The Oxford English Dictionary mendefinisikan dua konsep secara berbeda. Contohnya, risiko dijelaskan dalam bentuk peluang atau bahaya persaingan, sedangkan ketidakpastian digambarkan sebagai kualitas menjadi tidak pasti mengenai besaran atau nilai. Karena itu, risiko dapat dikenali, diramalkan, dan diketahui.
sedangkan ketidakpastian tidak dapat didefinisikan, tidak dapat diukur, dan tidak dapat diketahui. Namun demikian, seseorang yang membuat keputusan di bawah risiko pasti berkenan dengan bentuk kurva distribusi, di mana semua hasil yang diharapkan dapat diambil. Tindakan di bawah risiko melibatkan penilaian umum, di mana konsekuensinya dapat diprediksi secara spesifik dan diidentifikasi. Sebaliknya, seorang individu ketika membuat keputusan dalam ketidakpastian adalah tidak menyadari prospek pasti dari hasil yang akan diperoleh, karena tidak mengetahui bentuk yang sebenarnya dari hasil yang diperoleh tersebut. Menurut Moore pada tahun 1968. Perbedaan signifikan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa di bawah risiko, seorang dapat menunjukkan probabilitas yang dapat diukur secara kolektif. Sedangkan ketidakpastian adalah kisaran hasil yang mungkin dapat tidak disajikan dalam probabilitas statistik. Perbedaan signifikan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa di bawah risiko, seseorang dapat menunjukkan probabilitas yang dapat diukur secara objektif. Sedangkan ketidakpastian adalah kisaran hasil yang mungkin dapat tidak disajikan secara statistik. Sebagai gantinya, diperkirakan secara subjektif. Loopers pada tahun 1983 memaparkan perbedaan antara dua konsep sebagai yang pertama, risiko adalah ukuran yang dapat disajikan dan dapat dipastikan. Dan yang kedua, ketidakpastian yang sebenarnya sebagai risiko yang tidak dapat diukur. Baiklah, materi berikutnya yaitu what is traditional finance atau apa itu keuangan tradisional. Pembahasan pertama yaitu the basic concept of the traditional finance perspective or risk atau konsep dasar dari perspektif risiko keuangan tradisional. Shah pada tahun 1997 mengidentifikasi masalah utama mengenai risiko keuangan dan investasi dalam keuangan tradisional. Yang pertama, sikap individu terhadap risiko dalam pengambilan keputusan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, menghindari risiko, yang kedua, netral risiko, dan yang ketiga, pencari risiko. Yang berikutnya yaitu asumsi utama MPT atau Modern Portfolio Theory adalah risiko sebagai variable return, pengurangan risiko melalui diversifikasi, pentingnya risiko beta dan CPAM. Yang ketiga, opsi dan risiko derivatif. Yang keempat, alat-alat manajemen risiko keuangan meliputi strategi lindung nilai, durasi obligasi, volatilitas, dan asuransi portofolio. Dan yang terakhir, berbagai kategori risiko aset berdasarkan jenis instrumen keuangan meliputi suku bunga risiko kredit, dan risiko kebangkrutan. Baik, pembahasan berikutnya yaitu Modern Portfolio Theory atau teori portofolio modern. Nah, ada 3 aspek utama dalam teori portofolio modern ini. Yang pertama, seorang investor yang rasional akan memiliki preferensi untuk nilai lebih menjadi nilai yang lebih rendah, tetapi pada saat yang sama akan memiliki kecenderungan untuk mengurangi risiko ke lebih banyak risiko. Yang kedua, memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak nilai dengan menerima lebih banyak risiko di mana terdapat lebih dari satu portofolio optimal. Yang ketiga, setiap investasi harus diukur dalam kerangka dari apa yang dialokasikan untuk portofolio. Pembahasan berikutnya yaitu ukuran dispersi, standar deviasi atau varian versus semivarian. Salah satu pengukuran risiko yang paling umum dilakukan secara tradisional keuangan adalah deviasi standar atau varian yang setara pengambilan dan digunakan untuk mengukur risiko memegang aset tunggal. Dalam keuangan akademik, standar deviasi atau varians digunakan untuk mengukur penyebaran hasil yang diharapkan di masa depan.
Standar deviasi atau sigma adalah ukuran volatility dari kinerja saham dan dianggap sebagai indikator dari risiko saham. Deviasi atau varian standar memberikan investor metode kuantitatif untuk menilai dan membandingkan risiko investasi dengan sejarah rekam jejak di bidang keuangan. Berikutnya yaitu the Capital Asset Pricing Model atau model penetapan harga aset modal. Pada tahun 1964, Sharpe menerbitkan makalahnya yang berjudul Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium berdasarkan CAPM karya Markowitz sebelumnya. CAPM adalah matematika model yang mencoba menjelaskan bagaimana sekuritas seharusnya berdasarkan risiko relatif mereka dalam kombinasi dengan pengambilan aset bebas risiko. Risiko investasi dianggap dua komponen terpisah, yaitu risiko sistematis yang melekat dalam pasar keuangan seperti kondisi ekonomi pemerintahan, perubahan kebijakan, dan berdasarkan risiko non-sistematis faktor perusahaan tertentu seperti struktur keuangan dan ukuran nilai pasar. Titik fokus CAPM adalah notion of beta yang mengevaluasi risiko dan hubungannya antara pergerakan harga saham perusahaan dan konsumen nilai pasar kumulatif dari pasar saham. 5 utama asumsi modal adalah yang pertama, pasar keuangan didasarkan pada pasar yang efisien, hipotesis keterangan dalam pasar yang sangat kompetitif, di mana semua informasi langsung tercermin dalam stok harga atau nilai pasar. Yang kedua, perilaku rasional di pihak semua investor, di mana semua investor tahu risiko dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, investor adalah individu yang menghindari risiko yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan dari kekayaan akhir periode mereka. Yang keempat, untuk keperluan peminjam, suku bunga diasumsikan identik. Yang kelima, biaya transaksi adalah nominal dan tidak penting. Materi berikutnya yaitu The Great Beta Debate in Academic Finance atau debat beta hebat dalam keuangan akademik. Dalam konteks MPT, ukuran yang tepat risiko adalah beta, juga dikenal sebagai risiko sistematis, yaitu hanya peduli dengan jenis risiko yang berhubungan dengan pasar. Beta adalah ukuran komparatif risiko yang mengungkapkan volatilitas saham atau portofolio relatif terhadap tolak ukur pasar. Di lain kata, beta dapat didefinisikan sebagai perubahan relatif di pengembalian saham dengan adanya perubahan dalam pengembalian saham. Beta dalam kerangka CAPM memainkan 3 faktor penting, yaitu yang pertama, metode untuk meramalkan portofolio exposure sistematis, yang kedua, ukuran risiko realisasi exposure terhadap total risiko pasar, dan yang ketiga, teknik untuk meramalkan hasil yang diharapkan. Yang terakhir yaitu the basic viewpoint of traditional finance research, yaitu the objective quantitative nature of risk. Itu dasar sudut pandang dari penelitian keuangan tradisional, tujuan kuantitatif sifat risiko. Risiko objektif bersifat kuantitatif yang didasarkan pada kejadian masa lalu dari suatu peristiwa dan dimasukkan ke dalam penilaian numerik untuk memperkirakan risiko suatu jenis keamanan finansial, situasi, atau keputusan tertentu. Mereka yang berada di keuangan tradisional menekankan perspektif risiko ini sebagai metode investasi paling efektif untuk mengelola berbagai sekuritas keuangan. Ukuran objektif risiko didasarkan pada sejumlah observasi atau kalkulasi dengan fokus pada data jangka panjang selama periode waktu tertentu dan kalkulasi statistik yang canggih untuk mengukur risiko untuk instrumen keuangan tertentu. Dibandingkan dengan risiko subjektif, risiko objektif dapat diamati dan oleh karena itu dapat diukur. Seorang individu dapat membuat keputusan mengenai risiko objektif karena itu didasarkan pada teori probabilitas, eksperimen, atau akal sehat. Probabilitas objektif adalah ukuran frekuensi relatif dari peristiwa alternatif dan hanya berlaku untuk peristiwa yang berulang di alam dan memiliki distribusi frekuensi dari mana pengamatan dapat ditarik dan kesimpulan statistik dapat dibuat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apakah pembiayaan perilaku. Dalam istilah akademis, keuangan perilaku adalah disiplin yang mendukung teori dan subjek psikologis yang didorong secara teoritis untuk menjelaskan
anomali dalam pasar keuangan. Ricciardi 2006 menggambarkan keuangan perilaku ini sebagai ilmu yang berusaha untuk memberikan penjelasan dan meningkatkan wawasan dalam proses penilaian investor secara keseluruhan. Ini termasuk kognitif dan aspek efektif atau emosional dari proses pengambilan keputusan pemula dan investor ahli. Jadi akibatnya perilaku keuangan ini mendukung gagasan bahwa proses pengambilan keputusan investasi ini dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti heuristik, perasaan, dan sikap. Dalam istilah praktis, Strong menyatakan penelitian keuangan perilaku ini meneliti yang pertama, bagaimana investor membuat keputusan untuk membeli dan menjual sekuritas. Yang kedua, bagaimana mereka memilih antara alternatif. Sedangkan Adam dan Finn 2006 memberikan perspektif keuangan perilaku pada tingkat yang luas. Secara khusus, teori keputusan perilaku ini atau BDT ini telah menjadi asumsi teoritis yang mapan dalam bidang ekonomi perilaku, psikologi, dan keuangan perilaku. Karena keuangan perilaku telah merangkul gagasan BDT, hal ini memungkinkan penerimaan ide-ide baru ke dalam keuangan akademis ini seperti rasionalitas terbatas, bias kognitif, heuristik atau aturan praktis, dan reaksi afektif. Jadi, rasional terikat ini yaitu prinsip bahwa investor mengurangi tugas termasuk pelaksanaan tugas sebenarnya menjadi serangkaian langkah kecil yang singkat. Meskipun ini terlalu menyederhanakan keadaan itu dan mungkin bukan pendekatan yang optimal yang diikuti, contohnya itu singkat dan penjelasan dari 4 prinsip keutamaan perilaku. Yang pertama itu kehilangan kerugian. Konsep ini yaitu perilaku umum yang terbukti dalam banyak aspek penilaian, terutama ketika individu ini rentan terhadap kerugian dan siap menghindarinya. Dalam banyak kasus ini, perilaku ini menunjukkan dirinya sebagai peningkatan kesediaan untuk menerima risiko dalam keinginan untuk mengurangi kerugian. Yang kedua yaitu teori prospek. Teori ini yaitu teori perilaku yang meneliti proses pengambilan keputusan individu di bawah kondisi perilaku pengambilan risiko dan namanya berasal dari asumsi bahwa topik risiko memasukkan beberapa prospek kerugian. Premi utama dari teori prospek ini itu perilaku penghindaran kerugian, bukan penghindaran risiko, dan memperhitungkan dominasi perilaku dari posisi relatif. Yang ketiga yaitu heuristik. Heuristik ini yaitu jalan pintas mental yang memungkinkan individu untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan cepat dan efektif. Yang selanjutnya yaitu efek terlalu percaya diri. Efek terlalu percaya diri ini yaitu menunjukkan kecenderungan para pemula dan ahli untuk menunjukkan kepastian yang ekstrim bahwa keterampilan, keyakinan, penilaian, perkiraan, dan keakuratan ini diingatkan mereka benar. Konsep terlalu percaya diri ini didasarkan pada penelitian akademis yang besar di mana eksperimen dan survei menemukan bahwa orang-orang melebihi pengetahuan, kemampuan, dan pada saat yang sama melebih-lebihkan keakuratan informasi mereka.
Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu sudut pandang keuangan perilaku risiko. Secara umum, ini menggambarkan pekerjaan penelitian tentang persepsi risiko. Risiko bersifat multi-atribut, ini melibatkan unsur-unsur seperti faktor terkendali, takut, dan pengetahuan. Persepsi risiko dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya seperti kepercayaan, keadilan, dan nilai-nilai demokrasi. Risiko selalu mengandung dimensi emosional atau efektif. Yang kedua yaitu sudut pandang dasar perilaku penelitian keuangan desubjektif atau kualitatif. Sifat risiko berkenaan dengan proses pengambilan keputusan, teori keuangan tradisional membuat asumsi bahwa investor bersikap rasional dan bahwa dalam sebagian besar kondisi risiko, investor membuat keputusan keuangan berdasarkan preferensi mereka sendiri untuk tingkat risiko tertentu dalam portofolio yang teridentifikasi. Keuangan perilaku mengasumsikan aspek terpenting dari pengambilan keputusan investasi adalah aspek subjektif dari risiko yang dirasakan oleh investor daripada secara eksklusif atau risiko objektif yang ditekankan dalam keuangan tradisional. Jadi, mengenali sifat subjektif ini dari persepsi risiko individu sebagai suplemen untuk ukuran tradisional risiko objektif. Pendukung keuangan perilaku dan profesional investasi ini menyadari bahwa perilaku individu memandang risiko dapat mempengaruhi harga saham. Menurut Farrelly dan risiko bagaimana investor memandangnya dan bereaksi terhadap risiko itu juga merupakan faktor yang signifikan. Keuangan perilaku telah melihat risiko secara lebih mendalam dan menemukan bahwa sikap terhadap risiko tidak logis. Individu nyatanya biasanya harus mengatasi risiko dalam situasi yang belum pernah mereka temui sebelumnya dan tidak akan pernah bertemu lagi yang teknis statistiknya. Yang ketiga yaitu perspektif keuangan perilaku atau hubungan terbalik negatif antara perceived risk and return. Premis utama teori keuangan tradisional adalah hubungan positif, linear, antara risiko dan pengambilan. Hubungan ini terutama dikaitkan dengan asumsi penghindaran risiko di mana orang hanya akan berinvestasi dalam sekuritas berisiko tinggi jika mereka mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi. Hubungan positif ini telah diselidiki secara ekstensif dengan data pasar saham menggunakan beta ukuran risiko CAPM. Sementara masalah hubungan terbalik baru-baru ini lebih lazim dalam literatur keuangan perilaku dan tradisional. Hubungan ini telah menjadi area penyelidikan intensif di bidang manajemen strategis sejak awal 1980-an. Dia mengaitkan hubungan negatif antara risiko dan pengembalian ke prinsip teori prospek. Sejumlah besar studi akademis yang telah mereka memeriksa fenomena dari perspektif manajemen strategis. Meskipun sebagian besar studi telah menemukan beberapa dukungan untuk paradoks Bowman, paradoks tetap konvensional. Banyak dari studi penelitian ini mengungkapkan hubungan terbalik antara ukuran akuntansi yang berbeda untuk risiko, yaitu return of asset depreciation, return of equity variance, standar deviasi pengambilan aset ROA, deviasi standar pengembalian ekuitas ROE, akuntansi beta varian pengembalian, dan pengembalian yaitu ROA, profitabilitas pemegang saham ROE, menyatakan bahwa
Resiko dan keuntungan trade-off tidak dapat diprediksi dari waktu ke waktu dan bahwa asosiasi negatif yang dibentuk oleh penelitian adalah hasil metode yang telah digunakan.